Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan nama saya Megi Lalupiana SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 6 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ini adalah keadaan sebelum saya mengikuti pendidikan CGP. Saya masih tertumpu pada teacher center gitu. Sementara di sebelahnya ada setelah saya mengikuti pembelajaran prosesnya CGP atau calon guru penggerak. Saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Anak-anak menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, perasaan selama melakukan perubahan di dalam kelas dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang terpusat pada murid sehingga menjadikan murid mampu mengeksploitasi dirinya secara maksimal. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang tadinya saya melakukan pembelajaran dengan teacher center, kemudian berubah pola pikirnya menjadi student center. Ini ide atau gagasan yang saya tuangkan ketika saya sudah mempelajari tentang modul refleksi 1.1, di mana murid sebagai subjek pembelajaran dengan keadaan bahwa murid itu bisa berekspresi, bisa berpendapat, dan berkreasi. Di sini ide gagasannya timbul murid adalah sebagai subjek pembelajaran, di mana guru atau saya sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator selama pembelajaran. Kemudian catatan baik perencanaan, berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat lainnya. Catatan baik selama perencanaan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL (Problem Based Learning), di mana model pembelajaran ini merupakan model yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran, mulai dari orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pembelajaran, mengembangkan dan menyajikan hasil, yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, catatan baik dari proses perencanaannya bisa dilihat dari proses yang saya lakukan. Selanjutnya ada tantangan di mana ketika saya akan melakukan atau mempraktekkan
hal yang sesuai dengan makna filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu masih ada beberapa murid kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Catatan baik lagi tentang apa perencanaan ketika sudah melakukan refleksi. 1. Solusinya memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan keyakinan serta memberi kesempatan langsung kepada siswa untuk melatih berbicara di depan kelas atau di depan teman yang lainnya supaya tidak merasa grogi. Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini saya akan bercerita tentang rekan kerja saya, yaitu Ibu Megina Lutfiana SPDI. Beliau mengajar pendidikan agama Islam di sekolah kami. Beliau sekarang sedang mengikuti program guru penggerak. Sebelum mengikuti guru penggerak, beliau saya lihat metode pengajarannya masih konvensional, masih tradisional seperti halnya guru-guru yang lain. Pembelajaran masih tergantung kepada buku paket, juga pada ceramah, mungkin metode pembelajarannya ceramah, dan itu menyebabkan interaksi antara guru dan siswa itu kurang. Namun setelah mengikuti guru penggerak, Bu Mei ini saya lihat semakin kreatif. Beliau rajin membuat video pembelajaran, juga mempelajari beberapa aplikasi edukasi, platform e-learning, juga metode pembelajaran juga lebih banyak, lebih interaktif, menggunakan diskusi kelompok, juga adanya proyek kolaboratif P5. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menyenangkan. Siswa bahagia dengan pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Mei. Sekarang saya lihat partisipasi anak menunjukkan peningkatan, anak-anak pun lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Saya bangga pada dedikasi dan kreativitas Bu Mei ini, dan ini memotivasi guru-guru lainnya untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Guru-guru yang lain juga sering bertanya pada beliau, apa itu, mungkin ingin mempelajari apa yang sedang dipelajari. Bahkan guru-guru yang lain juga termotivasi untuk ikut program guru penggerak ini. Memang ini sangat baik, seharusnya memang semua guru mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian beliau ini, Bu Mei ini mengadopsi pendekatan-pendekatan lainnya yang sangat menarik. Mereka telah menunjukkan, guru-guru yang lain juga saling bekerja sama, berkolaborasi, menunjukkan inovasi dan penggunaan media seperti hanya Infokus secara tepat, juga media audio, media visual. Beliau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa itu mendapatkan pelayanan maksimal, dan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan mungkin guru penggerak ini terbuka untuk seluruh guru di Indonesia untuk bisa mengikuti program guru penggerak ini. Selanjutnya terima kasih kepada Bu Mei yang telah membawa perubahan kepada sekolah kami. Mudah-mudahan guru penggerak ini bisa untuk semuanya, untuk seluruh guru baik swasta maupun negeri, tidak membeda-bedakan guru honorer, K3K ataupun PNS. Semuanya harus meningkatkan kualitas, dan mudah-mudahan pemerintah juga memberikan dukungan seperti halnya kepada para guru. Mudah-mudahan tidak ada lagi perbedaan, semuanya nanti mendapatkan kesejahteraan yang sama untuk semua, dan mudah-mudahan semuanya bisa jadi PNS. Itu mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Muhammad Al-Mahdi. Saya dari kelas OTKP 1. Di sini saya siswa dari SMK Negeri 6 Garut. Saya akan memaparkan bagaimana hasil kinerja dari Ibu Megina Lutfiana SPDI yang mengikuti calon guru penggerak. Sebelum Ibu Megina menggunakan teknik pembelajaran yang dinamakan Student Center atau pembelajaran berbasis kepada siswa, pembelajarannya benar-benar boring. Maksudnya di sini boring itu benar-benar parah sekali, karena biasanya Ibu Mei menggunakan teks yang berbasis buku, jadi materinya biasanya dari buku paket aja, jarang lihat dari internet dan lain sebagainya. Bahkan kita saat di kelas, ketika Ibu menjelaskan di depan, kita tidak diberi sama sekali kesempatan untuk aktif. Setelah Ibu Megina mengikuti Zoom itu dan mempelajari bahwa cara untuk mengajar dengan student center atau pembelajaran berbasis siswa,
pembelajarannya benar-benar sangat menyenangkan. Kok bisa tiba-tiba langsung menjadi menyenangkan? Karena ketika ibu sedang menjelaskan, biasanya kan sebelum-sebelumnya karena metodenya yang monoton, banyak yang tidur tuh. Sekarang kalau misalkan di kelas ada yang tidur, suka dibikin kaget kayak, "Hei, kamu cepetan bangun," misalkan, "Nih, kamu cobain kerjain yang ini." Langsung diketahui biasa sama yang lainnya. Nah, selain itu Ibu Guna juga sebelumnya kan hanya menggunakan buku saja. Beda dengan saat ini. Saat ini metode materi yang ada di buku itu tidak terpaku pada buku saja. Kadang-kadang mengikuti dari internet, namun tetap berurutan dengan kurikulum yang ada. Saya sangat berterima kasih sekali kepada guru-guru yang telah mengembangkan cara pembelajaran berbasis siswa ini. Karenanya pembelajaran menjadi inovatif dan sangat menyenangkan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesya Aulia. Saya siswa dari SMKN 6 Garut, kelas 10 akuntansi 3. Saya akan memaparkan hasil kinerja dari Ibu Megina Rufiana SPDI. Sebelum penerapan pembelajaran berbasis siswa atau student center, yang mana Bu Megina mengajarkan kepada murid-muridnya sangat konvensional atau membosankan, seperti menulis dan menulis, tetapi tidak diterangkan, dan juga tidak memakai teknologi yang zaman sekarang ada. Namun tetapi sejak adanya penerapan pembelajaran berbasis siswa atau student centered, Bu Megina mengajarkan dengan yang lebih baik lagi, seperti menggunakan platform learning, menggunakan elemen media sosial yang membuat kita terjun ke dunia ini. Kemudian yang tadinya murid-murid tidak bertanya, dan sekarang mulai banyak bertanya, karena penerapan pembelajaran berbasis siswa di sini sangat unggul dalam mengajar. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan atas pemaparan hasil kinerja Ibu Megina SPDI. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian proses aksi nyata modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menjadi inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.